tiga cara yang banyak dilakukan di tanjakannya. Ketika stop bisa dengan cara yang pertama tadi, pakai rem kaki saja tanpa rem tangan. Yang kedua pakai rem tangan dan pakai rem kaki ya bos ya. Yang ketiga tanpa rem tangan dan rem kaki. Cuma kalau tanpa rem tadi di tanjakan main kopling dan gas itu menghabiskan kampas kopling. Selamat datang di channel Jalan Lurus Bos. Video kali ini pasang sabuknya bos ya, biar gak bunyi. Ini ada di perumahan, mau keluar bos ke jalan raya. Nanti kita akan melewati jalan yang agak nanjak, lalu kita akan ke kiri. Masuk gigi 2. Oke, ini masih posisi 2 ya, saat di perumahan. Ini depan polisi tidur, biar rileks atau tidak ada hentakan, kita rem sama kopling, angkat lagi koplingnya, tambah gas. Ini masih kedua ya. Kalau kita barusan angkat kopling tanpa kita injak gasnya, kayaknya mati mesin bos. Barusan kerasa geduk-geduk gitu bos. Agak getar rasanya mesin, karena nggak G1. Kalau G1 nggak aman. Ini kita mau ke jalan raya G1 ya. Kalau mau nyebrang G1 bos. Angkat perlahan koplingnya. Angkatnya, cara ngangkatnya bos ya. Cara angkatnya itu angkat tahan, jangan langsung diangkat semua. Oke, mesin meraung naik ke G2. RPM 3000 naik G3 ya, G3. Sebenarnya videonya sudah pernah ada bos. Di sini yang enak sekarang dengan apa ya? Katanya kemarin ada yang komen di video saya, ketika nyebrang di pertigaan tanjakan mesin selalu meraung bos, karena mungkin injak gasnya terlalu dalam. Ketika misalnya kita berhenti di tanjakan pakai rem kaki misalnya, nah, kalau pakai rem kaki saja otomatis kan harus lincah ketika pindah rem kaki ke maksudnya ketika pindah kaki dari rem ini, kaki ini dari rem kaki ke gas, ini harus lincah, maksudnya cepet bos, harus cepet. Jadi kalau misalnya injaknya terlalu dalam itu meraung mesin, tapi laju bos gitu, nggak mati mesin, cuma ada raungan di mesin. Seperti ini. Mesin kiri oke, belakang sepi ya kayak. Nah, ini tanjakan bos. Di tanjakan itu bisa dengan rem seperti ini, rem kaki namanya ya. Kita angkat sampai getar, lalu pindah ke gas. Ini masih mundur sedikit karena terlalu tinggi. Ada yang dengan cara
pakai rem tangan juga bos. Nah, kalau pakai rem tangan di tanjakan, kita tidak usah nunggu angkat kopling sampai getar, gak usah, langsung kita pindah kaki kanan ke gas bareng sambil angkat kopling bisa kayak gini. Ini sambil turun rem tangan ya, kayak gitu bisa. Nah, ini pakai rem lagi. Ada juga yang tanpa rem bisa. Tanpa rem bisa. Nih, saya pindah dulu ya. Nah, ini tanpa rem. Tanpa rem ya. Ini mobil gak mati, gak mundur, cuma menghabiskan kampas kopling. Menghabiskan kampas kopling. Tahan dulu, rame belakang bos. Jadi cara yang menghabiskan kampas kopling itu ketika kita main setengah kopling dan gas, itu menghabiskan kampas kopling. Kadang cara ini juga dibutuhkan bos, tapi jangan sering-sering ya. Lebih baik kalau misalnya di tanjakan diem kayak gini, pakai rem kaki, atau lebih mudah pakai rem tangan juga. Jadi gak usah nunggu getar kopling, bisa langsung angkat kopling dan injak gas gini. Meskipun agak meraung dikit gak masalah, yang penting gak mundur atau mesin gak mati bos ya. Kalau misalnya pakai setengah kopling dan gas, itu yang menghabiskan kampas kopling. Oke, kita akan jalan lagi bos ya. Dari mana ini kita jalan? Ini pakai rem kaki dan rem tangan. Coba kita tanpa rem tangan, pakai rem kaki saja. Oke, ini gak nunggu setengah kopling, langsung kita injak gasnya. Agak mundur bos, agak mundur, baru laju. Oke, masuk ke gigi 2 bos ya. Rame urusan bos, tapi mungkin dikira belajar ya, karena pakai hazard. Oke, jadi seperti itu ketika ditanjakan bos ya. Ada 3 cara yang banyak dilakukan ketika di tanjakan ya. Ketika stop maksudnya. Ketika stop bisa dengan cara yang pertama tadi, pakai rem kaki saja tanpa rem tangan. Yang kedua pakai rem tangan dan pakai rem kaki ya bos ya. Yang ketiga tanpa rem tangan dan rem kaki, cuma masuk gigi 3 dulu. Cuma kalau tanpa rem tadi di tanjakan, main kopling dan gas, itu menghabiskan kampas kopling ya, kayak gitu. Kalau yang main setengah kopling itu ketika kita cukup main rem kaki saja tanpa rem tangan. Cara pindahnya seperti tadi ya, harus nunggu setengah kopling dulu. Kalau nggak nunggu setengah kopling, mobil akan mundur. Kalau di belakang nggak ada mobil ya enak aja bos ya. Kalau misalnya macet, takut nyenggol mobil atau pas mundur kena mobil yang belakang bos. Jadi mungkin videonya sampai di sini sementara bos ya. Cara stop and go di tanjakan ada 3 cara. Mungkin jika ada yang salah dengan video saya bisa di komen. Dan yang masih suka dengan video-video saya bisa bantu like-nya bos ya. Terima kasih. Saya tidak niat menggurui, cuma pengalaman nyetir mobil manual saya. Ini saya megang mobil udah mau 5 tahun bos. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.